Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Putri Qur'ani, NIM 1203100020 dari Program Studi Teknik Biosistem Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Energi Efisien IoT Based Light Control System in Smart Indoor Agriculture. Adapun outline yang akan saya bawakan yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana banyaknya pekerjaan pertanian yang masih mengandalkan tenaga kerja manual dan metode tradisional berteknologi rendah, sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas, di mana secara umum situasi ini sendiri itu masih jauh dari mencapai tujuan pertanian 4.0 yang bertujuan untuk mengubah pertanian menjadi industri yang efisien dan berbasis data yang menggunakan teknologi terkini untuk mengoptimalkan produksi dan mendorong keberlanjutan. Beberapa kemajuan penelitian terkini di sektor pertanian yang memberikan pandangan positif yang sejalan dengan visi pertanian 4.0 itu seperti terdapat peningkatan penggunaan teknologi penginderaan dan analisis data untuk membuat keputusan yang tepat di bidang pertanian. Untuk teknologinya sendiri itu seperti IoT, robotika, kecerdasan buatan atau AI, rantai blok, teknologi penginderaan jauh, pengolahan citra, dan pertanian vertikal. Tujuannya sendiri itu adalah untuk mengotomatisasi proses produksi dan membangun sistem pendukung keputusan yang menggunakan sensor untuk mengumpulkan data tentang kondisi lingkungan, kondisi tanah, dan pertumbuhan tanaman, selain perangkat yang mengontrol irigasi, pemupukan, penerangan, dan tugas lainnya. IoT sendiri itu dia memainkan peranan penting dalam pertanian cerdas karena memastikan konektivitas dan pertukaran data antara berbagai perangkat yang mengumpulkan, mengirim, memproses, dan menggunakan data dalam pemantauan dan pengendalian berbagai proses pertanian. Adapun kontrol pencahayaan jarak jauh terdistribusi di pertanian vertikal atau pabrik tanaman skala besar, di mana lampu buatan digunakan untuk memberikan intensitas cahaya optimal yang dibutuhkan tanaman sepanjang hidupnya. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama itu ada persyaratan cahaya tanaman. Cahaya sendiri itu merupakan sumber energi yang digunakan tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Tanaman sendiri membutuhkan kondisi cahaya yang sangat spesifik untuk pertumbuhan optimal, di mana kondisi tersebut itu meliputi intensitas cahaya, kualitas cahaya, durasi cahaya, dan sumber cahaya. Secara umum, intensitas cahaya par yang dibutuhkan untuk pertumbuhan itu minimal 100-200 mikromol per meter persegi per sekon, di mana hal yang perlu diperhatikan itu seperti radiasi aktif secara fotosintesis, efek cahaya merah jauh, dan efek cahaya ultraviolet. Selanjutnya itu ada sistem pemantau lampu tumbuh, di mana pertanian cerdas itu terdiri dari pengumpulan informasi tentang proses budidaya, khususnya pengumpulan data tentang lingkungan tanaman, termasuk cuaca, tanah, dan kondisi cahaya, di mana data yang dikumpulkan oleh mikrokontroler yang itu saling terhubung yang biasanya itu dilengkapi dengan teknologi IoT. Data yang sudah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan digunakan untuk membuat keputusan yang optimal, mengotomatisasi operasi seperti pemupukan dan irigasi, meningkatkan produk dan produktivitas, dan merencanakan produksi di masa depan. Di mana arsitektur umum dari proses pengumpulan data berbasis IoT ini itu dapat dilihat dari pada gambar 1, di mana data yang dikumpulkan ini ditransfer ke cloud melalui gateway, di mana data tersebut dapat disimpan, ditampilkan, dianalisis, dan diproses dari jarak jauh pada sistem komputasi jarak jauh melalui internet, atau data tersebut dapat ditampilkan dan diproses secara lokal di server di ruang kontrol. Selanjutnya itu ada sistem pemantauan lampu tumbuh, masih lanjutan yang tadi, di mana sistem pemantauan lampu tumbuh ini itu terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada jaringan, di mana jaringan ini itu untuk memastikan kondisi budidaya yang optimal. Berbagai mikrokontroler yang dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan modul komunikasi nirkabel ditempatkan di fasilitas pertanian dalam ruangan untuk memantau dan mengendalikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua itu ada protokol perutan RPL, di mana protokol ini itu untuk jaringan yang dibatasi oleh konsumsi daya dan kehilangan paket. RPL sendiri itu mendukung perutan ke atas dan ke bawah terkait dengan pengiriman paket dari node sumber ke node root dan mengirimkan masing-masing dari node root ke node sumber tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol cahaya, di mana kontrol cahaya ini ada peredupan LED dan kontrol kecerahan LED terdistribusi.
Berikut ini merupakan gambar tumbuhan cahaya dari jarak jauh sistem kontrol untuk pertanian dalam ruangan, di mana untuk garis yang berwarna itu dia melambangkan komunikasi kabel, sedangkan untuk yang panah putus-putus itu dia melambangkan komunikasi nirkabel. Dan untuk pada yang gambar 3 ini merupakan flowchart atau bagian dari pertumbuhan cahaya sistem kendali jarak jauh untuk pertanian dalam ruangan. Selanjutnya itu ada hasil dan penelitian. Yang pertama itu ada pengaturan simulasi, di mana simulasi ini dilakukan pada emulator jaringan Contiki NG atau generasi berikutnya, yang merupakan platform simulasi IoT sumber terbuka untuk perangkat nirkabel yang sangat terbatas, di mana Contiki NG ini sendiri itu dia memfasilitasi implementasi, pembuatan prototipe dan evaluasi karya penelitian IoT, di mana jaringan Globen yang diusulkan sendiri itu terdiri dari 10 hingga 60 node, di mana node klien ini didistribusikan dalam topologi grid dengan jarak yang sama antar node di setiap arah. Sedangkan untuk route jaringan sendiri itu dia terletak di sisi grid, di mana hal ini sendiri itu dapat mengurangi waktu pengembangan produksi IoT dan memungkinkan seseorang untuk mengajarkan sistem IoT berdasarkan platformnya. Alasan utama untuk memilih Contiki NG sendiri itu adalah karena beragamnya fitur barunya itu seperti perpustakaan manipulasi, struktur data, dan alat evaluasi jaringan, di mana simulasi ini dilakukan pada kondisi yang tercantum pada tabel 1. Selanjutnya itu di sini ada gambar 4 yang menunjukkan posisi node sebagaimana seharusnya berada di fasilitas pertanian dalam ruangan, di mana node server adalah node pertama dalam jaringan yang berwarna hijau, dan node sisanya yang berwarna kuning ini merupakan server, di mana setiap node klien itu dia bertanggung jawab untuk mengendalikan kondisi pertumbuhan, khususnya pencahayaan di dalam pertumbuhan, sehingga jumlah node itu mewakili jumlah ruangan pertumbuhan, dan ukuran fasilitas pertanian dalam ruangan itu dapat diperkirakan berdasarkan jumlah tersebut. Selanjutnya itu yang kedua ada hasil remote control terdistribusi, di mana metode yang diusulkan untuk kendali lampu tumbuh terdistribusi jarak jauh itu diprogramkan dalam bahasa C dan diimplementasikan di node akar, di mana terdapat 3 jenis lampu LED yang berbeda dipertimbangkan di setiap ruang pertumbuhan, yaitu ada lampu par dengan intensitas berkisar 100 hingga 900 mikromol, kemudian ada lampu merah jauh dengan intensitas berkisar antara 5 hingga 20 mikromol, dan lampu UV dengan intensitas berkisar antara 1 hingga 9 mikromol, di mana untuk penerangan maksimum yang dihasilkan oleh lampu LED itu seharusnya sama dengan 1000 mikromol seperti yang terdapat pada gambar 8. Selanjutnya itu jaringan yang telah disimulasikan itu kemudian pada kondisi sebelumnya itu diperoleh dalam kasus 10 node yang digambarkan pada gambar 5 sampai 11, di mana untuk gambar 5 ini sendiri dia diproduksi oleh server dan diperoleh menunjukkan intensitas cahaya par yang didukung oleh sensor yang dihubung ke klien di 9 ruangan pertemuan fasilitas pertanian dalam ruangan, di mana pengukurannya itu sendiri itu dapat diketahui bahwa pengukuran tersebut dengan cepat menyatukan nilai yang diinginkan, di mana nilai kontrol yang dikirim dari server ke klien untuk mendapatkan pengukuran sebelumnya itu diberikan oleh pada gambar 6, di mana nilai-nilai ini sendiri itu dia tidak dipengaruhi oleh kebisingan sensor. Begitu juga dengan pada gambar 7 dan 9 yang diproduksi oleh server, dan mereka ini menunjukkan intensitas sinar merah jauh dan UV yang diukur oleh klien di 9 ruang pertumbuhan, sehingga dapat dilihat bahwa metode pengendalian juga berfungsi untuk jenis perawatan cahaya sementara dan intensitas rendah, di mana intensitas cahaya ini menyatu ke nilai yang diinginkan, dan meskipun perlakuannya itu tidak dimulai pada waktu yang sama di ruang pertumbuhan, di mana semuanya itu memiliki durasi yang sama dengan yang ditetapkan dari server, yang merupakan hal yang terpenting bagi tanaman. Adapun nilai kontrol lampu merah itu dia lampu merah jauh dan UV yang dikirim dari server ke klien itu menyebabkan seseorang memperoleh pengukuran seperti yang dilihat pada gambar 8 dan 10, di mana
perlu disebutkan bahwa karena kehilangan data yang dapat terjadi selama komunikasi, beberapa nilai hilang itu dapat digantikan dengan interpolasi, sehingga angka sebelumnya itu dapat diperoleh dari pihak penerima, di mana pada gambar 11 ini dia menunjukkan ukuran komunikasi antara klien dan server. Selama proses pengendalian cahaya ini dapat berubah tergantung pada topologi node, algoritma penjadwalan, dan rute yang dipilih oleh protokol rutin, tergantung pada off yang digunakan, di mana angka ini sendiri itu dapat memberikan kita intuisi tentang mengapa perlu dilakukan sinar merah jauh dan sinar UV tidak dimulai pada waktu yang sama di semua ruang pertumbuhan. Selanjutnya itu ada evaluasi kinerja jaringan, di mana hasil yang diperoleh ini ditunjukkan pada gambar 12, di mana dapat kita lihat bahwa rasio pocket loss ini meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran jaringan, di mana grafik ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang besar antara ketiga RPL off. Namun pada MRH-OF energi off itu dia menunjukkan rasio pocket loss tertinggi karena pada dasarnya memilih node penerus berdasarkan konsumsi energinya dan bukan berdasarkan keberhasilan transmisi paket seperti pada MRH-OF ATX. Sehingga rasio kehilangan paket dan penundaan yang tinggi itu dapat terjadi pada jaringan berukuran besar. Misalnya itu pada kasus 60 node pada gambar 12 dan 13, di mana untuk melihat apakah hal ini itu dia mempengaruhi metode kontrol dan mengubah kondisi cahaya di ruang pertumbuhan, simulasi lain dengan 60 node dilakukan. Nah, pengukuran cahaya yang diperoleh ini kemudian akan dikirim dari klien dan diterima oleh server seperti yang dilihat pada gambar 14. Sedangkan nilai kontrol yang dikirim dari server ke klien itu diplotkan seperti yang dapat kita lihat pada gambar 15. Sehingga jika kita perhatikan bahwa proses kontrol itu dia tidak terpengaruh dalam kasus ini, dan semua intensitas cahaya yang diukur itu dia menyatu ke nilai yang diinginkan. Selanjutnya energi yang dihitung dengan alat Energes itu nilai konsumsi energi yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari jumlah yang dikonsumsi mikrokontroler pada metode pemrosesan CPU, di mana mode daya rendah CPU, mode transmisi data, dan mode mendengarkan data. Total konsumsi energi jaringan secara alami sendiri itu dia akan meningkat seiring dengan jumlah node seperti yang ditunjukkan pada gambar 16, di mana hal ini itu fungsi tujuan dari OFO dan energi MRH-OF itu berkinerja lebih baik daripada MRH-OF ITX. Alasannya sendiri itu adalah karena metode perhitungan MRH-OF ITX itu secara komputasi dia lebih mahal dibandingkan dengan OF lainnya, sehingga memungkinkan mengonsumsi lebih banyak energi. Selain itu juga rute yang dipilih oleh MRH-OF ITX itu dia juga belum tentu merupakan rute terpendek, tetapi rute yang menjamin pengiriman paket. Untuk pada gambar 17 dan 18 sendiri itu dia menunjukkan evolusi konsumsi energi dari waktu ke waktu untuk masing-masing kasus 10 dan 60 node, di mana dapat terlihat bahwa konsumsi energi menjadi stabil setelah waktu tertentu ketika konfigurasi jaringan selesai, rute ditetapkan, dan waktu komputasi yang dihabiskan untuk proses perutuan itu berkurang. Sehingga untuk jaringan kecil pada gambar 17, semua OF itu dia memberikan kinerja yang sama setelah stabilisasi jaringan. Sehingga dalam hal konsumsi energi, sedangkan perbedaan di antara keduanya itu tampak pada jaringan besar yang dapat dilihat pada gambar 18, di mana pengamatan sebelumnya mengenai konsumsi energi MRH-OF yang tinggi dan ITX itu dikonfirmasi. Selanjutnya itu ada kesimpulan di mana driver LED PWM yang memungkinkan seseorang mengurangi intensitas cahaya yang dipancarkan tanpa mempengaruhi kualitasnya, dan mikrokontroler berdaya rendah untuk mengumpulkan data sensor dan mengontrol drive LED sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Hasilnya menunjukkan bahwa metode kontrol bekerja dengan baik di pabrik skala kecil dan besar, dan hasil evaluasi jaringan menunjukkan bahwa kualitas transmisi data menurun ketika ukuran jaringan besar dan ketika mencoba mengurangi konsumsi energi jaringan dengan mempertimbangkan fungsi tujuan energi MRHOF. Peningkatan efisiensi energi dalam proses produksi sambil memastikan kondisi solusi terbaik untuk tantangan ketahanan pangan di masa depan. Berbagai metode pengelolaan nirkabel terhadap semua faktor pertumbuhan itu termasuk cahaya, suhu, kelembaban, ventilasi, dan kualitas substrat untuk memaksimalkan hasil tanaman di pabrik dapat menjadi subjek penelitian di masa depan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.